Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Selamat berjumpa di dalam renungan Gereja Rehobot Jemaat Sebaot Singkawang. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Kita dapat melaksanakan kegiatan penyampaian renungan lewat streaming. Tapi semuanya itu punya satu tujuan, bagaimana kita akan belajar hidup dalam berbagai situasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa dulu. Saya mengajak jemaat Tuhan Gereja Rehobot Singkawang untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang mengizinkan segala keadaan hidup kami. Apa yang terjadi, baik dan tidak baik, adalah ada maksud Tuhan, supaya kami belajar untuk hidup, untuk memiliki karakter seperti Kristus Tuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, untuk kami akan mendengar dan hamba-Mu akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku dapat memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan berbahagialah yang mendengar dan melakukannya. Jemaat Tuhan, di dalam surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia masih di dalam penjara, ini tujuannya adalah Paulus menuliskan ini untuk menguatkan jemaatnya yang ada di luar sana, melihat keadaannya yang ada di dalam penjara, supaya mereka tidak menjadi khawatir, menjadi putus asa. Karena ada maksud Tuhan di dalam pemenjaraan Paulus yang Tuhan izinkan terjadi pada diri Paulus. Ada 3 inti ajaran yang Paulus tekankan di dalam surat Filipi ini. Ada 3 inti ajaran. Yang pertama, pada pasal yang pertama itu berbicara tentang sukacita di tengah-tengah keadaan hidup yang sulit. Sukacita di tengah-tengah keadaan hidup yang sulit. Kemudian pada pasal yang kedua itu berbicara tentang kerendahan hati di dalam pelayanan kepada Kristus. Kerendahan hati kepada pelayanan di dalam Kristus. Dan yang ketiga, pada pasal yang ketiga dan 4 itu berbicara mengenai nilai pengenalan akan Kristus yang melebihi segala sesuatu nilai. Jadi di dalam pembacaan pada pasal yang ketiga ini berbicara mengenai nilai pengenalan akan Kristus yang melebihi segala sesuatu. Tema pada hari ini adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup kita.
berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada banyak orang yang berusaha untuk sungguh-sungguh mencapai apa yang mereka ingini. Mereka mengorbankan semua waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan, semuanya dikorbankan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan mereka dalam kehidupan mereka. Dan keinginan yang dicapai itu, kalau sudah mencapainya, mereka menganggap itu puas, menganggap bahwa itu ada sebuah nilai diri yang diperoleh, sehingga pada waktu mereka berhadapan dengan orang lain, mereka menganggap diri mereka itu lebih karena mereka punya nilai diri. Itu tidak salah. Tetapi bagi orang Kristen, bagi kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kita harus belajar. Bukan berarti bahwa kita tidak suka dengan semua fasilitas yang Allah izinkan kita miliki. Ya, tetapi dari pelajaran Paulus ini kita akan belajar bagaimana di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ini jelas Paulus menekankan tentang kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup kita. Ada beberapa poin yang penting di dalam tema ini, berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup kita. Yang pertama, kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Seperti Paulus yang dikatakan di dalam pasal 3 ayat 7 sampai ayat 9, tujuan hidup Paulus itu hanya satu, yaitu pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus yang dialami oleh Paulus, bukan saja Paulus memiliki pemikiran teologi di dalam pikirannya, dan itu sudah dia menganggap sudah pengenalan akan Kristus, atau memiliki pengajaran-pengajaran Alkitab yang ada di dalam pikiran, dan itu sudah menganggap bahwa sudah pengenalan akan Kristus. Paulus tidak cukup sampai di situ. Paulus berusaha untuk mengalami kehidupan yang dia miliki untuk mempersembahkannya kepada Kristus. Untuk mempersembahkan kehidupan yang dimiliki dalam hidup kita kepada Kristus itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang berat. Paulus berusaha untuk hal ini karena dia tahu dulu dia memiliki sebuah keadaan hidup yang dia menganggap bahwa sanjungan, pengakuan di depan manusia adalah merupakan sebuah nilai diri yang dia miliki di dalam kehidupannya, mengangkat status sosialnya di tengah-tengah masyarakat Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi pada waktu dia mengenal Kristus, semuanya itu dia menganggapnya itu sampah. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana hal ini menjadi sebuah kontribusi bagi hidup kita hari demi hari, bagaimana kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Yang pertama adalah kerelaan untuk meninggalkan segala sesuatu. Kerelaan untuk meninggalkan segala sesuatu yang kita cintai, baik itu manusia maupun barang. Manusia maupun barang. Bukan berarti bahwa semuanya itu kita benci, tidak. Melepaskannya artinya dia tidak menjadi tujuan hidup. Dia tidak menjadi fokus dalam kehidupan kita. Dia tidak menjadi sasaran dalam kehidupan kita. Dia bukan mencapai kebahagiaan dalam hidup kita. Kita harus berusaha untuk melepaskan. Ya, melepaskannya ya, dalam hidup kita. Tidak menganggapnya itu memiliki harga jaminan untuk membawa hidup kita kepada Kristus. Kita membutuhkan segala sesuatu, orang lain kita membutuhkan.
Orang-orang dalam keluarga kita membutuhkan. Semua fasilitas yang ada, yang kita miliki, makan, minum, pakai, rumah, ya, pendidikan, semua kita butuhkan. Tetapi itu bukan menjadi tujuan. Tetapi kalau seseorang dia menganggap hal-hal ini menjadi tujuan, apalagi dia orang Kristen, apalagi dia murid, dia belajar seperti Kristus, dia belum mencapai apa yang menjadi standar keinginan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu kita berusaha, kita belajar untuk tidak menganggap hal ini menjadi tujuan hidup dalam hidup kita. Kita tidak menganggap ini lebih daripada Tuhan. Tuhan Kristus dengan kebenarannya itu adalah merupakan tujuan hidup, adalah kebahagiaan dalam hidup kita. Kita memperoleh segala sesuatu, disenangi oleh orang lain, disukai oleh orang lain. Kita berusaha bekerja keras, kita mencapai semua fasilitas yang ada, uang, fasilitas-fasilitas yang lain kita. Tetapi kalau kita tidak mencapai akan kebenaran Kristus seperti yang Kristus inginkan, semuanya itu tidak ada apa-apanya, dan itu tidak bisa menyumbang kita untuk mencapai kehidupan di dalam kekekalan. Yang kedua adalah kita berani untuk hidup menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-9 bahwa dia memiliki kebenaran bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi dia memiliki kebenaran karena anugerah percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, berani untuk hidup menuruti apa yang Tuhan kehendaki lewat semua peristiwa yang kita alami hari ini. Setiap hari berani untuk menuruti, ikuti, pasrah dengan apa yang Tuhan izinkan. Hari ini mungkin kita hidup dengan sehat karena anugerah Tuhan, tetapi mungkin ada yang lain hidup di dalam kondisi kesehatan yang tidak enak. Dia juga harus mengucap syukur, pasrah, ikuti apa yang dia mau. Kita hidup di dalam pergumulan keluarga, di dalam hal keuangan, kita ikuti apa yang Tuhan mau dan belajar dari hal-hal ini. Kita ikuti pada waktu kita gagal dalam kehidupan kesucian kita dalam keluarga, tapi kita ikuti, kita belajar hal ini. Kita belajar. Karena apa yang Tuhan izinkan ini ada kebenaran, ada maksud. Dia mendidik kita dengan begitu lembut, begitu sabar. Tapi apakah kita mau memberi diri kita untuk dididik oleh Allah, kehendak bebas kita yang menentukan hal ini dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam kehidupan berjemaat, mari kita belajar. Semua keadaan pandemi ini adalah maksud Tuhan. Semua keadaan corona ini ada maksud Tuhan. Dia izinkan hal ini supaya semua orang menghargai kehidupan yang Dia berikan. Bahwa semua kemampuan manusia itu akan terbatas, ada batasnya, ada maksudnya, supaya semua orang kembali menghargai Dia sebagai Sang Pencipta. Dia mengontrol segala sesuatu di dalam keadaan ini, dan Dia memberikan jalan keluar. Ada keadaan di mana corona ini, virus ini dimulai, dan ada keadaan di mana virus ini akan berlalu. Segala sesuatu ada waktu. Tetapi selama waktu ini yang diberikan oleh Tuhan, mari kita berani hidup, menuruti, ikuti, pasrah, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Jangan bersungut, jangan marah dengan keadaan, jangan salahkan orang lain, ya, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan pemerintah, ya, jangan salahkan diri kita sendiri, tetapi kita mengucap syukur. Kita terima hal ini karena kita tahu kebenaran bahwa Tuhan mendidik kita dengan keadaan ini. Kalau jemaat mengerti dan paham akan keadaan ini yang dimaksud oleh Tuhan untuk mendidik kita, saudara akan mengucap syukur dengan keadaan-keadaan yang terjadi.
Memang segala sesuatu di dalam hidup kita, Allah mengontrol hidup kita. Allah mengendali segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita menjadi khawatir dan ragu. Itu manusia. Tetapi dalam keadaan keraguan-raguan itulah kita belajar bagaimana kita hidup pasrah dalam keadaan-keadaan yang tidak pernah ada pertolongan dari manusia. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan rencana bagi kehidupan kita lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga, jemaat Tuhan yang terkasih, kita belajar berani untuk merindukan akan kekekalan sebagai bagian daripada tujuan hidup kita. Kita mengerjakan keselamatan ini, melepaskan segala sesuatu, ada upah yang kita terima. Semua yang kita usahakan seperti Kristus inginkan, ada upah bagi hidup saya dan saudara. Ada kekekalan. Semua orang ini memiliki kehidupan yang terbatas. Manusia memiliki keterbatasan di dalam umur. Segala sesuatu di mana kita hidup, kita akan meninggalkannya, akan berakhir. Tetapi akhir daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bukan berakhir segala sesuatu di dalam Tuhan, belum. Masih ada penghakiman. Masih ada kekekalan yang menanti hidup kita. Ini yang harus kita pikirkan, kita renungkan. Sangat-sangat menyesal kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk mencapai kekekalan di mana Kristus telah menyediakan ini bagi hidup saya dan saudara. Arahkanlah hidup saya dan saudara setiap waktu untuk merindukan di mana engkau ada, aku pun ada bersama-sama dengan engkau. Kalau hal ini menjadi filosofi kehidupan, kalau hal ini menjadi dasar di dalam kehidupan saya dan saudara, kita punya sebuah gairah hidup di dalam Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, yang kita alami baik dan tidak baik, kita tahu bahwa segala sesuatu ini ada akhirnya, di mana hidup saya dan saudara bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan mengikuti apa yang Allah inginkan, karena ada satu tempat yang disediakan bagi hidup saya dan saudara. Maukah Bapak Ibu yang kekasih mau hidup seperti Kristus? Atau sampai hari inikah kita belum belajar menghargai apa yang Kristus telah anugerahkan bagi hidup saya dan saudara? Semuanya kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Kehendak bebas pribadi masing-masing akan menentukan nasib dirinya hari ini, besok, dan di dalam kekekalan. Allah telah memberikan semuanya bagi saya dan saudara. Allah telah memfasilitasi semuanya bagi hidup saya dan saudara. Dia memberi kita akan kelengkapan dalam tubuh kita. Dalam diri Allah Dia telah menyediakan fasilitas. Dia telah mengorbankan dirinya. Dia telah memberikan rohnya dalam hidup saya dan saudara. Dia telah memberikan kebenaran, ya, Injil kebenaran. Dan dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Bagaimana? Apakah kita akan berkenan tiap waktu dengan Allah? Atau kita tidak berkenan? Maukah kita hidup dalam kesucian setiap saat dengan Allah? Atau kita tidak mau hidup dalam kesucian dengan Allah? Pilihan saya dan saudara setiap saat menjadi sebuah penentu di dalam kehidupan kekekalan kita. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat kami naikkan padamu Bapa, baik kami yang memberitakan ini maupun jemaat yang mendengarkannya. Kami semuanya manusia yang terbatas, yang berdosa. Tetapi oleh karena anugerah-Mu Bapa, kami belajar melepaskan segala sesuatu yang ada dalam diri kami, yang menghalangi kami untuk mencapai kehidupan kami serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan. Kami merindukan akan kehidupan di tempat yang Kau sediakan bagi kami. Sehingga Tuhan, pengharapan kami terus menerus
berada, meskipun dalam keadaan yang kami alami saat ini. Kami bersyukur selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada jalan keluar, karena Engkau selalu yang mengontrol, mengizinkan segala sesuatu. Engkau ada memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup yang kami alami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.